Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba trik mudah bagaimana kita menentukan pola bilangan persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelum kita memasuki bagaimana cara mencari rumusnya, ada baiknya kita kenali dulu ketiga bangun ini. Yang pertama adalah persegi. Untuk bangun persegi adalah bangun datar yang seluruh sisinya mempunyai panjang yang sama. Misalnya, kalau kita buat seperti ini, kita lihat ini disebut persegi ketika seluruh panjang sisinya sama. Ini nilainya 2 satuan. Maaf ya. Ini nilainya adalah 2 satuan, ini juga 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Katakanlah ini 2 kotak, 2 kotak. Misalkan kalau kita buatnya menjadi 4 kotak, maka ke sini juga kita buatnya 4 kotak. Nah, ini disebutnya persegi. Untuk menentukan rumus pola bilangan persegi, kita akan coba dari awal ya. Dari awal misalkan, suku pertama kita sebut dengan U1, kemudian ini adalah suku yang kedua, U2, kemudian kita buat suku yang ketiga, kemudian kita buat suku yang keempat. Artinya setiap suku itu bertambah 1 satuan atau 1 kotak. Nah, jumlah kotaknya ini adalah 1, ini jumlah kotaknya adalah 4, ini adalah 9, dan ini adalah 16. Ini U1, artinya suku yang ke-1, ini adalah U2, ini adalah U3, dan ini adalah U4. Kalau kita perhatikan, ternyata ini menggunakan pola luas persegi, itu sisi kali sisi. Misalkan yang kedua itu jumlahnya 4, 2 kali 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Kemudian kalau misalkan yang ketiga, ini 3, 3, 3, dan 3. Yang keempat juga sama, 4, 4, 4, 4. Hasilnya 4 kali 4, 16. 9 kali 9 itu dari 3 kali 3, 4 itu dari 2 kali 2. Jadi kita bisa menentukan bahwa suku selanjutnya itu adalah 25. Dari mana kita dapat? Kalau kita perhatikan, ini bisa menggunakan pola luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Seandainya kita menentukan bahwa urutan suku-sukunya adalah menggunakan n, berarti kita bisa menentukan bahwa UN itu sama dengan n kali n. Berarti UN sama dengan n kuadrat. Ya kan? Misalnya U100 atau U10. Misalkan kita buat untuk U10. U10 berarti kita 10 kuadrat. Berarti nilainya adalah 10 kali 10, yaitu 100. Ini adalah rumus pola bilangan persegi. Jadi dia menggunakan luas persegi. Yang kedua, kita masuk ke pola bilangan persegi panjang. Untuk pola bilangan persegi panjang, bangun persegi panjang adalah bangun datar yang panjang sisi yang berhadapan itu sama, sedangkan yang bersebelahan itu berbeda. Misalnya, jika ke bawahnya adalah 2 satuan, 2 kotak, kesininya misalnya 4, nah ini disebutnya persegi panjang. Jadi yang berhadapan itu yang sama, sedangkan yang bersebelahan itu berbeda. Ini disebutnya persegi panjang. Misalnya papan tulis biasanya berbentuk persegi panjang. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang ini kita menggunakan luas persegi panjang juga. Nah, tapi pola awalnya itu adalah seperti ini. Jadi suku pertama itu ini 1, ini adalah 2. Suku yang kedua, jika ke bawahnya 2, maka yang ini harus lebih panjang dari 2, yaitu 3. Ini 2, ini 3. Kemudian misalkan pola selanjutnya, ininya 3, pinggirnya berarti 4. Jadi kalau kita buat 4 dan 3, dan seterusnya. Dari sini kita bisa lihat jumlah kotaknya, jumlah perseginya yang kecil-kecil yang ada di dalamnya, itu bisa kita tentukan. Ini jumlahnya adalah U pertama, nilainya adalah 2. Ini adalah U kedua, ini adalah U ketiga.
ini 2, ada 2 ya, 1, 2. Kemudian ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sini bisa kita lihat pola yang didapat adalah untuk 6 misalnya itu berasal dari 3 kali 2. Untuk 12 itu berasal dari 3 kali 4. Atau untuk yang ini 1 kali 2. Berarti apa yang kita bisa peroleh dari pola seperti ini? Ternyata U sekian itu adalah hasil perkalian dengan suku selanjutnya. Nah, misalnya U3 itu kita dapatnya adalah yang ketiga dikali dengan 4. Misalkan U2 itu dapatnya 2 kali 3. Kemudian jika U1 dapatnya adalah 1 kali 2. Dari sini kita bisa buat pola selanjutnya. Misalkan U5. U5 berarti 5 kali 6. Hasilnya adalah 30. Nah, dari pola-pola seperti ini, kalau kita lihat ternyata N-nya itu, misalkan N itu adalah yang ke berapanya ya. Kita anggap misalkan N itu yang ini. Kan? U2, ini ya 2, U3, 3, U1, 1, U5 juga 5. Kalikan dengan sebelahnya. Sebelahnya itu berarti suku tersebut, N tersebut ditambahkan dengan 1. Jadi kalau kita buat UN itu sama dengan N, nah ini ya N-nya masing-masing, itu dikalikan dengan sebelahnya selanjutnya yang ditambah dengan 1. Berarti N-nya kita tambahkan 1. Nah, buktikan misalnya U10. Nah, kita buat di sini ya. U10 berarti 10 dikali 11. Nah, 11 ini didapat dari 10 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 110. Ini adalah pola bilangan persegi panjang. Nah, selanjutnya kita ke pola bilangan segitiga. Untuk segitiga, ini sebetulnya segitiga adalah sebuah bangun yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Dia adalah setengah dari sebuah persegi panjang. Kalau kita buat misalkan sebuah persegi panjang seperti ini, maka segitiga itu adalah setengahnya. 1, 2. Kalau kita potong seperti ini namanya segitiga, setengah dari persegi panjang. Sehingga untuk rumus pola bilangan segitiga itu kita bisa menggunakan rumus persegi panjang yang dibagi 2. Karena rumus luas segitiga pun sama, itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini ada bagi 2-nya. Jadi kalau untuk pola bilangan segitiga, kita buat misalkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, coba kita tentukan. Ini ada 1 nilainya, maaf ya. Ini ada 1, ini ada 3, ini ada 6, ini ada 10, dan seterusnya. Kalau kita lihat, U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 6. Itu ternyata setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ini 2, 1, 6, 3. Tuh kita lihat. Nih ya. Tuh. Ini adalah setengahnya. Jadi rumusnya kita bisa menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang yang dibagi 2. Jadi UN-nya sama dengan setengah dari pola bilangan persegi panjang. Ini adalah rumus pola bilangan segitiga. Jadi ketika persegi panjang yang keempat itu dapatnya adalah 20, maka untuk segitiga itu 10. Jika yang ketiga dapatnya adalah 12, yang ini, maka untuk segitiga itu adalah setengahnya, yaitu 6. Jadi kalau kita ulangi bahwa untuk pola bilangan persegi kita menggunakan luas persegi, yaitu n kuadrat. Untuk pola bilangan persegi panjang kita menggunakan n-nya itu dikalikan dengan suku selanjutnya yang ditambah 1. Misalkan
Misalkan kalau U10 berarti 10 kali 11. U100 berarti 100 kali 101. Jadi ditambahkan 1. Ini mudah sebenarnya. Kemudian untuk pola bilangan segitiga itu kita menggunakan persegi panjang pola bilangannya yang dibagi 2. Seperti ini ya untuk menentukan pola bilangan persegi panjang dan segitiga. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.